Ganjar Mahfud menyiapkan 21 program unggulan senilai 2.500 triliun rupiah selama 5 tahun, yaitu 1. 17 juta lapangan kerja, 1 desa, 1 vasket, 1 nakes, 3 uang saku kader posyandu, 4 10 juta hunian, punya rumah semudah punya motor, 5 sekolah dapat gaji, lulus pasti kerja, 6 1 keluarga miskin, 1 sarjana, 7 perempuan maju, 8 buruh naik kelas, 9 kuliah gratis untuk anak prajurit dan bayangkara, 10 mudah berusaha termasuk UMKM dan koperasi, 11 masjid sejahtera, pengurus masjid terlindungi, 12 guru ngaji dan guru agama lain digaji, pasokan pangan aman, harga enak di kantong, lansia bahagia, anak cucu gembira, 15 petani bangga bertani, 16 di laut kita jaya, nelayan sejahtera, 17 disabilitas mandiri berprestasi, 1 desa 1 mobil akses, 18 internet super cepat gratis dan merata, 19 bansos pasti lanjut tapi harus tepat sasaran, 20 sikat KKN, dan terakhir KTP Sakti. Bocor-bocor, ketahuan satu program Prabowo kuras duit negara 400 triliun per tahun. Loh, 21 program Ganjar Mahfud cuma telan biaya 500 triliun? Jelas prioritas untuk rakyat. Kenyataan ini memang menakjubkan, sekaligus membuka mata kita soal betapa berbeda bagai langit dan bumi. Betapa sangat berbedanya pemerintahan Mas Ganjar dan Prof Mahfud dibandingkan dengan Eyang Prabowo dan Gibran kelak. Betapa sangat berbeda kualitas pemerintahan Ganjar Mahfud dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Pemerintahan Ganjar Mahfud sudah sedemikian terencana sejak mereka membuat dan merancang visi misi. Sudah sangat cermat dan detail sejak mereka merancang program-program unggulannya yang bakal sangat membantu anak-anak muda pencari kerja. Menurut tim suksesnya Prabowo Gibran, program makan gratis yang nanti akan mereka jadikan program utama kalau Prabowo jadi presiden itu, biayanya itu sekitar 1 triliun rupiah per hari. Ini kan gila, 1 triliun rupiah dibagikan dalam bentuk makanan saja. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Program makan siang gratis untuk anak sekolah dan bantuan gizi serentak untuk anak dan ibu hamil merupakan program yang masuk dalam janji kampanye pasangan Prabowo Gibran. Mereka berjanji akan menjalankan program tersebut jika menjadi pemenang Pilpres 2024. TKN Prabowo Gibran secara resmi meluncurkan program makan siang gratis untuk anak sekolah dan bantuan gizi serentak untuk anak dan ibu hamil sejak hari pertama kampanye pemilu 2024. Program makan siang dan susu gratis yang disebut-sebut membutuhkan biaya hingga 400 triliun per tahunnya. Hal ini tentu membuat publik heran. Uang sebesar itu hanya digunakan untuk satu program selama 1 tahun. Beda dengan Ganjar yang memiliki 21 program kerja tapi hanya mengeluarkan dana sebesar 500 triliun per tahunnya, yang mana sangat jauh dari program kerja Prabowo Gibran. Hal ini disampaikan oleh pegiat media sosial Habib Selo lewat akun X pribadinya @wagimandip212. Melihat dari sini saja bagaimana tata kelola untuk menghamburkan duit rakyat. Ini tentu tamparan keras untuk Prabowo Gibran, juga memperlihatkan mana yang cupu dan mana yang suhu. Apalagi program internet gratis dari Ganjar Mahfud sangat dibutuhkan oleh 95% masyarakat Indonesia. Dan hanya Ganjar Mahfudlah yang menempatkan rakyat sebagai tuannya. 400 triliun 1 tahun untuk program makan siang gratis memang bisa dikatakan sebagai program yang omong kosong karena rentan dikorupsi. Memastikan gizi yang cukup itu bisa lewat desentralisasi, bukan justru sentralisasi yang mengolah menjadikan lahan korupsi semakin berkembang. Dari sini kita bisa melihat bagaimana adanya kepentingan-kepentingan dari para pejabat untuk memakan duit pajak rakyat. Sampai sekarang kita tidak tahu persis ya bagaimana mekanisme dan cara untuk anggaran yang dibutuhkan. Palingan nanti bilang mereka optimis, sudah hitung-hitungan, sudah meminta pakar atau ahli untuk mengkalkulasi, sudah dirancang dan dibuatkan sistemnya dan bla bla bla. Jawabannya pun normatif, tidak detail dan hanya berupa janji manis yang entah bagaimana jadi pahit atau tidak.
Buang-buang uang hanya untuk gratis tis-tis-tis. Subsidi memang kadang diperlukan, tapi kalau membabi buta dan ugal-ugalan, yang ada malah membebani anggaran dan pembangunan kadang dikorbankan. Lihat dong era SBY sebagai buktinya. Gak sekalian saja sih kasih rumah ke setiap kepala keluarga, motor gratis, biaya hidup gratis sampai meninggal. Mungkin Prabowo Gibran bakal menang satu putaran, tapi 2030 mungkin negara ini bakal bubar seperti yang pernah capresnya bilang dulu. Pada akhirnya kita memahami bahwa program yang paling masuk akal adalah programnya Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud sudah menjadi dua orang yang berpasangan untuk menjadi capres dan cawapres yang akan membangun negara ini dengan lebih benar dan lebih tepat sasaran, sehingga kemajuan bisa dijadikan sebuah keniscayaan, bukan sekedar omong kosong doang dan mimpi belaka. Bagaimana menurut Anda? Dua hal ini akan makin memberikan tekanan psikis pada Gibran yang besok Jumat akan debat itu ngelawan Pak Mahfud sama Cak Imin. Deg-degannya saiki wae Mas. Jangan besok. Ingat loh, pas debat pertama itu kan sekelas Pak Prabowo saja yang sudah ada di panggung 2 kali pilpres. Itu saja keringatnya masih sak grontol-grontol ngucur deras. Katanya kualitas debat di atas angin, kini Gibran keciduk pasang muka menderita saat pidato. Lah ternyata punya masalah ini. Waduh. Dugaan saya selama ini sebetulnya Gibran itu banyak menahan diri gitu. Karena? Ya pertama mungkin satu situasi dan kondisinya memang belum memungkinkan dia untuk berbicara secara lepas ya, terutama ketika tema-tema politik ya, bicara mengenai calon presiden, calon wakil presiden, soal jadi juru kampanye misalnya. Yang kedua mungkin juga agak-agak tekanan batin. Tekanan batin gitu. Karena berada dalam sebuah tempat yang dia tidak begitu leluasa begitu ya. Dan saya kira soal tekanan batin itu jangan dianggap enteng ya. Halo, kembali berjumpa di channel Redaksi Jurnal. Kesaktian pasangan Prabowo Gibran seperti tidak ada batasnya. Dari awal proses terbentuknya pasangan tersebut sudah menunjukkan betapa besarnya kekuatan yang mereka miliki. Dukungan kekuasaan seakan menambah sempurnanya power yang mereka miliki. Sosok Gibran memang selalu disorot oleh berbagai kalangan karena yang dilakukannya selalu memantik perhatian. Termasuk ketika cawapres nomor urut 2 itu sedang berpidato atau orasi di depan publik, maka raut wajah atau ekspresinya selalu menjadi sorotan. Kedatangan Gibran kemudian seakan menjadi senjata tambahan bagi kubu Prabowo. Hal yang semakin membuatnya sedemikian yakinnya, pantas saja ketika waktu itu Gibran berkoar. Tenang Pak Prabowo, sekarang saya sudah ada di sini. Kali ini Dr. Tifa menyoroti wajah Gibran yang menurutnya kerap menunjukkan ekspresi tertekan dan menderita. Dengan demikian Dr. Tifa pun mulai heran dengan wali kota Solo itu, yang viral karena tidak bisa terlihat biasa di hadapan banyak orang. Adapun beberapa foto yang mendukung hal tersebut diunggah oleh Twitter Dr. Tifa pada Jumat 22 Desember. Terlihat ada 3 buah foto menunjukkan raut wajah Gibran ketika sedang berpidato dan Dr. Tifa pun mulai memberikan komentarnya. Ia menuliskan, "Anak ini kenapa sih kalau pidato mukanya kayak penuh penderitaan begitu?" Menurut Dr. Tifa, pidato merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan sehingga memasang muka menderita seperti itu tidaklah tepat. Ia berkata, padahal pidato itu sangat menyenangkan. Orang bisa utarakan isi pikiran, ilmu pengetahuan, ide dan gagasan yang mencerahkan banyak orang. Bahkan, Dr. Tifa mulai heran lantaran pastinya Gibran punya konsultan untuk memberikan masukan sebelum bicara di depan publik. Ia berkata, katanya punya konsultan, masa nggak ada konsultan public speaking? Diketahui bahwa pada Jumat malam nanti Gibran akan tampil di acara debat cawapres yang resmi digelar KPU. Lawan debatnya Menko Polhukam Mahfud MD dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar, yang keduanya lebih senior daripada Gibran. Oleh karena itulah, itu dinilai sebagai ajang untuk pembuktian diri lantaran cawapres pendamping Prabowo itu kerap diremehkan. Bahkan Gibran mengakui sudah mempersiapkan diri dengan sangat baik ketika ditanya awak media. Lupa diri akibat keyakinan yang terlalu berlebihan, itukah yang sedang terjadi di segenap perasaan pasangan nomor urut 2? Ya karena sepertinya kemudian mereka berjalan asal-asalan dan seenaknya. Yang terjadi kemudian adalah berbagai blunder. Ya, kesalahan yang dibuatnya sendiri. Padahal mereka sedang di atas angin, sehingga tekanannya tentu tidaklah besar. Lalu kenapa kemudian justru dalam keadaan yang demikian, mereka malah pamer keblunderan? Ya tentunya mereka terlalu yakin. Mereka merasa sudah akan menjadi pemenang. Melihat segala hal secara terorkestrasi, seperti sudah digerakkan untuk mendukung kesuksesan mereka. Lalu bagaimana pengaruh berbagai blunder nanti?
Prabowo dengan dasmu etiknya, Gibran dengan berbagai pelanggaran asam sulfat, ajudan dengan baju mirip seragam kubu Prabowo, hingga yang terbaru Zulkifli Hasan dengan penistaan sholatnya. Akankah bisa mempengaruhi para calon pemilih untuk merevisi pilihannya? Sejauh ini tentu belum ada lembaga survei yang melaporkannya, belum ada hasil siginya. Yang pasti berbagai blunder tersebut akan menjadi ujian bagi pasangan Prabowo Gibran. Tak terelakkan, hal tersebut punya potensi memberikan sentimen negatif bagi mereka. Tapi yang pasti melihat semangat dan keyakinan kubu mereka, sangat mungkin diusahakan cara untuk menghindarkan sentimen negatif tersebut. Mereka bukanlah sekelompok politikus kemarin sore, ditambah dengan kesempatan yang masih dimiliki Prabowo, serta berbagai dukungan yang akan mereka dapat. Apapun akan dilakukan demi menjaga asa kemenangannya. Tinggal ditunggu berbagai upaya pengkondisian yang sangat wajar untuk mereka lakukan. Sementara tidak akan ada kurangnya mencari orang-orang yang mau menerima apa yang akan diberikan. Karena biar bagaimanapun tetap harus diakui betapa masih rendahnya cara berdemokrasi di Indonesia. Bagaimana menurut Anda?